Cerita Alkitab Sekolah Minggu, Minggu ke-14 setelah Trinitatis, Minggu 1 September 2024, Ester pasal 4 ayat 1-9, dengan topik berpegang pada perintah Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran anak-anak-Mu, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Ester pasal 4, ayat 1-9. Beginilah firman Tuhan. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah satu sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa arti dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta beberapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu, diserahkannya kepada Hatah, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula, Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang seorang wanita yang sangat berani dari Alkitab. Namanya Ester, dan ia adalah seorang ratu. Tapi meskipun dia seorang ratu, Ester harus menghadapi pilihan yang sangat sulit. Mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya. Adik-adik, Ester adalah seorang perempuan Yahudi yang hidup di kerajaan Persia. Raja Persia memilih Ester untuk menjadi ratu karena dia sangat cantik dan baik hati. Tetapi ada suatu rahasia yang tidak diketahui raja, yaitu bahwa Ester adalah seorang Yahudi. Pamannya Mordekai sangat mencintai Ester dan selalu menjaga serta memberi nasihat kepadanya. Suatu hari Mordekai mendengar kabar buruk. Ada seorang pria jahat bernama Haman yang ingin membunuh semua orang Yahudi di seluruh kerajaan. Mendengar hal itu, Mordekai sangat sedih. Dia merobek pakaiannya, memakai kain kabung, dan menangis di gerbang istana. Dia tahu bahwa bangsanya dalam bahaya besar. Adik-adik, Mordekai mengirim pesan kepada Ester, memberitahunya tentang rencana jahat Haman. Dia meminta Ester untuk berbicara dengan Raja Ahasiweros dan meminta tolong agar orang-orang Yahudi tidak dibunuh. Tapi ini bukan tugas yang mudah bagi Ester. Di masa itu, tidak sembarang orang bisa datang dan berbicara dengan raja.
bahkan ratu sekalipun. Jika raja tidak berkenan, orang yang datang bisa dihukum mati. Adik-adik, Ester merasa takut dan bingung. Apakah dia harus mengambil resiko untuk menyelamatkan bangsanya, atau apakah dia harus diam dan aman? Mordekai mengingatkan Ester bahwa mungkin Tuhan memilihnya untuk menjadi ratu agar dia bisa menyelamatkan bangsanya. Adik-adik, seperti Ester, kita juga kadang-kadang diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Mungkin kita harus berdiri untuk kebenaran, meskipun itu berarti kita harus berani dan mungkin akan mengalami kesulitan. Tapi ingatlah, Tuhan selalu bersama kita. Tuhan memberi Ester keberanian untuk melakukan hal yang besar, dan Dia juga bisa memberi kita keberanian untuk melakukan hal yang sama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sebuah hutan yang sangat indah, tinggallah seekor kelinci yang bernama Lili. Lili adalah kelinci yang baik hati, dan dia punya banyak teman. Lili suka bermain di padang rumput bersama teman-temannya setiap hari. Tapi ada satu hal yang sangat ditakuti Lili, yaitu si serigala tua. Serigala ini sering berkeliling hutan dan suka menakut-nakuti hewan lainnya. Suatu hari, Lili mendengar kabar buruk dari temannya, yaitu Tupai. Si serigala tua berencana untuk menangkap semua kelinci di hutan dan menjadikan mereka makanannya. Lili sangat ketakutan, tapi dia tahu jika tidak ada yang melakukan sesuatu, maka semua teman-temannya dalam bahaya. Lili merasa bingung. Dia hanya seekor kelinci kecil. Bagaimana dia bisa melawan serigala yang besar dan menakutkan? Namun, dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan teman-temannya. Adik-adik, Lili memutuskan untuk pergi menemui raja hutan, yaitu singa, yang sangat bijaksana. Tapi ada masalah. Tidak sembarangan hewan bisa masuk ke sana, yaitu ke istana singa. Lili tahu ini berbahaya, tapi dia mengumpulkan keberaniannya dan pergi ke sana. Di tengah perjalanan, Lili bertemu teman-temannya yang lain, tetapi mereka semua ketakutan dan tidak berani menemui singa. Mereka mencoba menghentikan Lili dan berkata, "Lili, kamu terlalu kecil dan lemah. Serigala itu terlalu kuat. Kita tidak bisa melakukan apa-apa." Namun Lili ingat bahwa dia tidak bisa membiarkan rasa takut menguasainya. Dia ingat bahwa terkadang hal-hal besar bisa dilakukan oleh mereka yang kelihatan kecil. Dengan hati yang teguh, Lili berjalan ke istana Raja Singa. Setibanya di sana, Lili dengan gemetar menceritakan rencana jahat si serigala tua kepada Raja Singa. Mendengar cerita Lili, Raja Singa sangat marah. "Tenanglah Lili," Raja Singa berkata. "Aku akan melindungi kalian. Tidak ada serigala yang akan menyakiti teman-temanmu." Lili merasa sangat lega. Berkat keberaniannya, Raja Singa segera memerintahkan penjaga-penjaga hutan untuk mengusir si serigala tua jauh-jauh dari hutan. Teman-teman Lili pun selamat, dan semua hewan di hutan bersyukur karena Lili telah berani untuk bertindak dan menyelamatkan mereka. Adik-adik, seperti Lili, si kelinci kecil, kita mungkin merasa kecil atau tidak berdaya ketika menghadapi masalah besar. Tetapi, jika kita berani dan percaya bahwa Tuhan bersama kita, kita bisa melakukan hal-hal besar dan membantu orang lain, sama seperti Lili menyelamatkan teman-temannya. Jadi, jika adik-adik melihat ada teman yang diperlakukan tidak baik oleh orang lain, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan diam atau kamu akan membela temanmu? Nah, jika adik-adik tahu sesuatu yang salah sedang terjadi, sebaiknya adik-adik membantu mereka atau memberitahu orang dewasa yang bisa membantu. Sama seperti Ester, kita bisa berdoa meminta keberanian kepada Tuhan. Dia akan menolong kita untuk berdiri teguh dan melakukan hal yang benar. Jangan membiarkan hal yang tidak baik terjadi, tapi marilah senantiasa menyuarakan kebaikan dan kebenaran,
sebab itulah yang diharapkan Tuhan dari kita umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk teladan yang baik dari Ester. Kami berdoa agar Engkau memberi kami keberanian untuk melakukan yang benar, bahkan ketika saat-saat sulit. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap situasi. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.